Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, namo buddhaya. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Bukur, yang kami hormati Bapak DPR, Bapak Ahmad Supriyadi, MPDI selaku dosen IAIN Tulungagung. Oke, kita hari ini akan melaksanakan kegiatan yaitu bincang bareng bersama KKN VDR 083 IAIN Tulungagung tahun 2021. Di samping saya ini ada pembicara atau narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Kak Melvin selaku Ketua Umum KKN VDR 083 IAIN Tulungagung tahun 2021. Oke, di sini kita melaksanakan bincang ini ya. Ini kita mengambil tema yaitu setengah perjalanan. Ini mungkin bisa dijelaskan dari Mas Melvin ini. Ya, terima kasih Mas Tri atas pembukaannya. Di sini saya kemarin malam sama teman-teman yang ada di posko, saya, Mas Tri, Mas Kamal, sama Mas Arifin, 4 orang itu kemarin malam itu ada istilahnya itu kegabutan. Kenapa kegabutan? Karena kita melihat kalender tanggal 16 itu kosong kegiatannya. Dalam tanda kutip tetap pagi itu tetap piket seperti biasa. Kok siangnya itu kosong, kok nggak ada apa-apa. Nanti malamnya kita kan seperti biasa ngajar ngaji, ya kan Mas? Terus kita berinisiatif, gimana sih Mas kalau kita semisal membahas tentang pengalaman KKN, itu pun juga termasuk dalam tugas kita individu untuk membuat buku antologi kan. Nah, akhirnya teman-teman merapatkan itu semua dan akan membahas. Yang pertama itu ketika kita pernah KKN waktu pertemuan pertama itu ya Mas, di zona nyaman. Mungkin begini Mas, bisa disampaikan atau dijelaskan mengenai kita ini kegiatannya bincang bareng. Oke. Bincang bareng kita mengambil tema setengah perjalanan. Dari maksud setengah perjalanan itu seperti apa Mas? Gini, setengah perjalanan itu gini maksudnya. Kita kan dalam bahasa KKN ini kan masih minggu ketiga. Artinya itu setengah perjalanan kita menuju akhir KKN. Kita akan membahas apa sih yang didapatkan dari teman-teman selama KKN. Terus apakah ada keluh kesahnya juga. Terus apa yang menjadi kendala ketika KKN sekarang nggak seperti KKN yang dulu seperti itu. Jadi semuanya itu ketika kita masih setengah, kita istilahnya itu dari bincang ini kita dapat mengevaluasi diri kita sendiri Mas, agar kedepannya KKN itu lebih baik, KKN kelompok kita terutama seperti itu. Ya seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum KKN VDR 083 IAIN Tulungagung tahun 2021 mengenai kegiatan hari ini kan salah satu sebagai kegiatan evaluasi dari kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan sebelumnya. Setengah perjalanan itu artinya kan kita KKN ini menempuh waktu 35 hari. Sampai detik ini kita melaksanakan kegiatan ini kan masih separuh perjalanan. Artinya kita sudah melaksanakan waktu sekitar 2 minggu lebih ya Mas, yang sudah kita laksanakan, dan masih ada sebagian lagi yang belum kita laksanakan, atau 2 minggu ke depan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan tentu harus lebih baik daripada minggu-minggu sebelumnya. Mungkin seperti itu Mas. Terus kemudian mengenai perjalanan KKN VDR dari kelompok 83 ini mungkin bisa dijelaskan juga Mas ya, terkait awal-awalnya itu seperti apa, terus lebih ke pra-KKN-nya. Mungkin kan kalau kita lihat dari berbagai peserta ini kan berbagai jurusan, artinya di situ belum saling kenal, termasuk kita, ya kan Mas? Kita juga sebetulnya kan belum pernah ketemu, juga belum kenal. Artinya di awal pertemuan itu kan masih perkenalan. Artinya kan katanya tak kenal maka ta'aruf. Gitu Mas. Mungkin bisa disampaikan juga terkait itu Mas. Untuk pra KKN ya Mas, pertama
Saya itu sebenarnya tuh nggak ada niat untuk KKN mas. Mungkin teman-teman juga yang tua iya, saya agak lepas aja dari ketua. Jadi waktu pertama kita ada pertemuan di zona nyaman itu ada berapa orang mas? 4 orang atau 5 orang? 7 orang. Dan itu perwakilan yang rata-rata itu masih stay di Tulungagung. Jadi kita nggak membebankan untuk teman-teman yang ada di luar Tulungagung itu untuk ikut serta karena tema kita kan VDR seperti itu. Nah, dari hasil rapat itu, ketika saya datangnya telat, ini agak jelas dikit ya, nggak apa-apa kan? Kan pengalaman dia. Iya nggak apa-apa. Ketika saya ada seseorang yang chatting saya, itu Pak tanya posisi saya itu di mana, terus saya akhirnya datang ke situ. Ya, pertama yang ditunjukin kalau nggak salah itu ketuanya Mas Arifin ya, kalau nggak Masnya sendiri. Iya, Mas Arifin. Dan ketika Saya saya sekarang jadi wakil ketua ya. oh iya, Mas Arifin mungkin, lalu Mas Arifin yang menjawab mungkin seperti itu. Mungkin juga menyaksikannya secara virtual dari rumah Mas Arifin. Waktu itu ketika saya sudah datang, kok tiba-tiba saya ditunjuk jadi ketua itu ya terpaksa mas. Tapi kalau nggak ada rasa terpaksa itu mungkin nggak akan jalan mas. Karena biasanya dari keterpaksaan itu kita bisa akhirnya tertekan terus memikirkan bagaimana caranya agar kelompok kita itu berjalan sesuai rencana kita. Dan mohon maaf untuk teman-teman, terkadang itu proper-propernya itu dadakan. Iya. Karena saya jujur, saya terpaksa jadi ketua. Saya masih belum kenal semua anggota. Maksudnya mungkin belum kenal secara sifatnya. Kan kita kan juga nggak bisa bertemu secara langsung. Jadi kendalanya mungkin seperti itu. Dikarenakan karena sistem individu itu berbeda pandangan ketika kita hanya diskusi lewat sosial media itu mungkin terjadi miskomunikasi seperti itu. Ya, Jadi pertanyaannya seperti itu. Ketika saya jadi ketua, gimana sih saya itu harus istilahnya itu merangkul semua anggota. Jadi beban terbesarnya di situ. Ketika kita salah miskomunikasi, nanti akan menimbulkan sebuah percikan api. Nanti lawan-lawan bisa membesar. Jadi saya selalu menekankan ke CEO untuk menghandle anggotanya dan saya itu harus bisa komunikasi terus dengan CEO per divisi itu mas. Jadi supaya teman-teman itu tambah dekat, saya juga bisa merangkul mereka semua. Seperti itu. Iya, ya memang kalau kita lihat ya tentang mengenai kegiatan KKN yang kita laksanakan secara virtual dari rumah ya, yang diadakan yang diselenggarakan oleh LP2M IAIN Tulungagung. Yang di sini mempunyai perbedaan dengan KKN sebelumnya. Artinya KKN yang sebelum masa pandemi itu kan dilaksanakan secara offline. Itu kan lebih mudah dalam komunikasi dan pengabdian kepada masyarakat. Mengenai KKN yang kita laksanakan ini kan merupakan bentuk implementasi Tridharma perguruan tinggi. Artinya kita telah melaksanakan atau menempuh pendidikan selama kurang lebih 5 semester. Merupakan bentuk pendidikan yang kita laksanakan, kemudian penelitian, dan KKN ini adalah bentuk implementasi pengabdian kepada masyarakat. Artinya bagaimana caranya kita bisa melebur bersama masyarakat, tetapi dalam kondisi-kondisi masa-masa pandemi ini semuanya sangat terbatas. Artinya kita tidak dapat melaksanakan kegiatan ini secara bebas mas, karena terbatas harus membatasi yang hadir, terus tidak boleh berkerumun dan lain-lain. Mungkin kalau kita menengok ke belakang mengenai KKN VDR 083 ini, menurut saya ini merupakan salah satu kelompok yang sangat progresif mas ya. Karena sebelum tanggal 26 kalau nggak salah itu sudah melakukan pertemuan, walaupun di situ terbatas, hanya bisa dihadiri oleh beberapa orang. Nah, di dalam pertemuan itu kan untuk membahas mengenai kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan selama KKN. Kemarin saya juga datang. Saya juga datang pertama yang
di salah satu angkringan ya. Di Iya. situ ada yang dari Malang, ada dari Blitar, salah satu perwakilannya yang di situ membahas mengenai struktur seperti yang disampaikan oleh Mas Melvin tadi, sehingga terjadilah Mas Melvin ini sebagai ketua umum KKN VDR 83. Mungkin seperti itu mengenai awal kegiatan yang sangat sulit sekali ya, karena belum saling kenal gitu Mas ya. Ya. Mukanya aja ini siapa ya, dari jurusan mana, orangnya mana, belum tahu sebelumnya. Mungkin Ya. ada tambahan sedikit ya Mas mengenai prakakanya. Dulu itu kan ada teman-teman kita itu yang dari domisilinya itu Malang, rela-rela jauh dari Malang, terus dari Blitar, dari Galek, ya kan? Ya, saya Itu istilahnya gini. Kenapa kok teman-teman kita itu sangat antusias untuk mengikuti acara KKN seperti ini? Karena kan basisnya itu kan VDR, jadi di rumah saja bisa, mungkin seperti itu ya. Ya, Terus tadi saya sedikit bincang-bincang lah. Namanya juga ketua, harus pendekatan lah. ya harus seperti itu. Kalau Ya, semuanya harus dipantau ya. Ya, semuanya itu harus dipantau pendekatan. Saya juga sangat berterima kasih sebelumnya kepada CEO Debusi, karena mayoritas notabene itu di kampus itu apa ya, mengikuti organisasi eksternal lah istilahnya. Jadi ketika saya sharing dengan CEO, saya akhirnya menemukan sebuah jalan untuk pendekatan kepada semua anggota. Bagaimana sih mereka itu memiliki kesadaran untuk melaksanakan KKN ini, meskipun dan tanda kutip itu rumahnya sangat jauh dari Tulungagung seperti itu. Dan akhirnya pembangunan sih alhamdulillah seperti itu. Itu peran dari CEO dan teman-teman anggotanya seperti itu. Akhirnya kita melakukan pembukaan pertama kali mungkin apa dari kelompok lain pembukaan kita itu. Ya, termasuk kelompok KKN yang sangat awal dalam melaksanakan pembukaan yang ada di Desa Bogor ini Mas. Dan saya tadi mengatakan bahwasanya kelompok kita ini ya, kelompok KKN VDR 83 ini merupakan kelompok yang sangat progresif lah. Karena kalau kita lihat berbagai latar belakang teman-teman yang rumahnya ini juga jauh-jauh ya. Ada yang dari Trenggalek, ada yang dari Blitar, ada yang dari Nganjuk, Ponorogo juga ada Mas Wahyu. Terus dari Malang, terus dari Gresik juga datang ke sini. Alhamdulillah sekali, sangat antusias sekali untuk melaksanakan pengabdian pada masyarakat di Desa Bogor. Mungkin teman-teman yang lihat secara live bisa upload di rumah masing-masing untuk kelompok kita 083 seperti itu. Terus gini, untuk perangkat dulu ya Mas, ini masih belum habis. Soalnya itu ketika kita sudah sebelum melakukan pembukaan itu terdapat simpang siur. Maksudnya gini, saya sendiri maksudnya itu, saya simpang siurnya pikiran saya itu simpang siur. Saya melihat dari kelompok-kelompok lain dan saya itu lihat teman-temanku satu kelas ya terutama itu yang terpisah dari kelompok kita itu ada yang ya masih daerah Tulungagung lah. Gini maksudnya, saya tanya teman-temanku, kapan kamu buka? Belum ada rencana. Terus dia tanya balik ke aku gini, gak apa-apa fokus membuka, istilahnya seperti itu kalau bahasa Jawanya. Kamu apa udah memikirkan untuk membuka? Sudah, tanggal berapa? Akhir Januari kita, ya kan? Iya, kita sudah melakukan pembukaan KKN Indonesia. Terus saya ditanya balik, gimana itu teknisnya? Kok kamu udah melakukan pembukaan? Kita kan VDR, apakah online atau gimana? Saya di situ berpikir ulang, makanya saya diskusikan kepada CEO ketika CEO itu mengadakan rapat dengan anggotanya. Ini gimana ini pembukaan kita teknisnya? Sedangkan KKN kita itu dalam banner dan di belakang ini adalah VDR, ya kan? Virtual dari rumah. Itu sangat membingungkan antara peraturan dari kampus seperti ini, tapi kita melakukannya harus seperti buku pedoman, tapi tidak memungkinkan seperti itu ketika pembukaan hanya lewat net. Tapi saya nggak menyalahkan untuk aturan ya Mas. Iya.
kita kan soalnya juga dari musimnya pandemi nih, Iya, jadi tetap karena harus pandemi. mematuhi Iya. protokol kesehatan dan Betul. lain-lain. Akhirnya kan CEO termasuk Mas Tri juga dari CEO Berdesa, saya masih ingat itu. Gimana kalau kita itu melakukan pembukaan hanya perwakilan, terus kita mengundang BPL dan mengundang staf desa itu juga perwakilan. Dari situ, oke, disetujui untuk rapat itu. Besoknya langsung itu sekretaris saya arahkan untuk membuat surat di buku pedoman juga ada tentang surat menyurat seperti itu. Langsung buat stempel malam itu juga. Saya nggak pulang, numpang di kontrakannya Mas Arifin, kontrakan bersama Mas Arifin malam itu juga buat surat stempel tanda tangan, lalu saya kabarin Bapak DPR Bapak Supriyadi, Pak ini teman-teman mau mengantar surat buat pembukaan besok seperti itu. Hamin satu itu jadi dadakan sekali Mas ya, jadi begitu ada lika-likunya di dalam kegiatan pembukaan KKN atau pra-KKN yang kita laksanakan itu ternyata tidak semudah yang dipikirkan ya. Seperti itu. Jadi tidak gimana ya? Katakan begitu. Mungkin dari teman-teman yang lain itu kan kebanyakan kalau sudah ada temannya yang melaksanakan kegiatan, ya wis sampean naik. Mungkin saya tekankan lagi untuk teman-teman yang secara virtual yang di rumah ya, untuk setiap hari lah istilahnya itu kasih semangat buat teman-teman yang ada di sini, yang domisilinya ada di Tulungagung yang bisa langsung ke lapangan seperti itu. Jangan di grup itu jangan membuat percikan api lah. Istilahnya seperti itu. Jadi semangatin aja teman-teman supaya acara di sini itu lancar seperti itu. Terus satu lagi ini yang terakhir, ini yang mungkin teman-teman yang ada di kelompok kita itu masih belum tahu. Mas, katanya kan VDR kok ada yang di posko itu gimana? Jadi gini Pak, Mas yang ada di rumah, ketika saya mau mengadakan pembukaan dan teman-teman PH yang ada di Tulungagung lah, saya kan ajak mereka semua itu pertama itu sowan istilahnya ke rumah Bapak Lurah dan apa itu bertanya ke Bapak DPR. Jadi gini, pendapat beliau itu seperti ini. Ya, nggak apa-apa Mas, tapi apa itu anggotanya itu dibatasi seperti itu. Ya, tapi tetap melaksanakan protokol kesehatan seperti itu. Jadi di sini teman-teman itu nggak semuanya datang ke sini, Bang. Jadi kita sistemnya rolling setiap hari itu hanya ada beberapa orang, nggak semuanya yang ada di Tulungagung itu hadir seperti itu. Jadi kita rolling. Nanti malam juga ada kegiatan ngaji ya, Mas. Mungkin itu cuma 3-4 orang seperti itu. Karena kita ngerti kondisinya itu seperti ini, kita juga melaksanakan amanah dari Bapak DPR dan Bapak Lurah di desa Mungkur itu. Seperti itu Mas. Jadi teman-teman yang ada di rumah itu gak usah bingung lah, gak usah ditanyakan lagi. Memang kalau kita melaksanakan KKN secara virtual ini kan sangat terbatas. Jadi teman-teman dari jumlahnya total itu ada 37 ya. Itu tidak bisa langsung semuanya terjun ke desa yang dituju, di desa Bogor. Artinya kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di desa Bogor ini fokusnya kan mungkin yang dimaksud atau tujuan dari LP2M yang di situ membentuk divisi-divisi Mas ya. Mulai dari divisi berdesa, agama, dan juga divisi antologi. Artinya dari divisi-divisi tersebut dapat melaksanakan kegiatan secara rolling ya. Artinya dari teman-teman peserta KKN ini bisa bergantian melaksanakan atau melakukan survei terjun lapangan langsung ke desa Bogor. Mungkin seperti itu Mas. Ya itu terkait semua itu yang saya bicarakan sama Mas Tri itu terkait pra-KKN ya Mas. Ya. Mungkin bisa dilanjut untuk selanjutnya. Ini hanya bincang sharing biasa ya teman-teman. Ya, jadi teman-teman yang ada di rumah juga bisa berpendapat atau bisa bertanya. Ya, artinya yang ada di sini juga bisa bertanya atau mengungkapkan keluh kesahnya secara langsung atau pengalamannya selama pra-KKN dan KKN
ataupun yang ada di rumah yang menyaksikan acara ini secara live melalui YouTube dan Instagram bisa menyampaikan pertanyaannya melalui komentar. Mungkin seperti itu Mas ya. Baik, selanjutnya ya Mas, ini langsung saja. Ya, siap. Untuk selanjutnya, ketika sudah pra-KKN dan kita sudah melaksanakan pertama KKN dulu, terus dari situ kita akan membentuk super divisi. Iya. Divisi itu kan terdiri 3 divisi: beragama, berdesa, dan buku antologi. Mungkin Masnya sebagai CEO divisi, gimana sih pendapat Masnya itu kok bisa Anda itu masuk dalam divisi berdesa itu gimana dulunya? Saya dulu aja Mas, waktu pembentukan Ya, memang waktu pembentukan divisi dan CEO-nya itu kan kita kan rapatnya online ya Mas, online. ya online. Jadi ketika itu ya saya sebagai ketua itu belum mengetahui basicnya teman itu gimana. Jadi jujur saja itu saya belum mengetahui. Jadi gimana sih Mas? Pas saya itu sebagai CEO divisi berdesa itu gimana? Terus tentang divisi lain itu bagaimana juga kan sama-sama jadi CEO lah. Ya. Kalau terkait pembagian divisi di kelompok KKN itu kan tujuannya agar teman-teman yang ada di KKN atau peserta ini dapat melaksanakan tugas ini bisa fokus melalui divisi-divisi. Artinya di situ fokus apa yang dipelajari, termasuk juga jurusannya juga mungkin berpengaruh. Kalau dari saya sendiri memilih mengikuti divisi berdesa ini kan saya melihat latar belakang saya di jurusan ekonomi syariah. Artinya di situ saya lebih ingin mengetahui mengenai keadaan-keadaan yang ada di masyarakat. Karena kalau terjun langsung ke masyarakat kita dapat mengetahui isi di masyarakat itu apa aja. Jadi di situ mungkin seperti program kerja yang kami laksanakan dari divisi berdesa mengenai seperti etalase UMKM itu untuk memasarkan produk-produk warga atau masyarakat desa Bungkur. Kita bantu karena ini musimnya juga musim pandemi. Selain itu rencananya dari divisi berdesa itu juga akan melaksanakan webinar kewirausahaan. Mungkin teman-teman yang ada di rumah mungkin bisa menyaksikan tanggal 20 ya, tanggal 20 pematerinya sangat luar biasa. Insya kita akan melaksanakan webinar kewirausahaan. Di situ mengambil tema mengenai strategi marketing di masa pandemi. Artinya di dalam kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan khususnya di divisi berdesa itu kan harus lebih dekat dengan masyarakat. Namanya juga berdesa ya Mas. Artinya fokusnya ke desa. Kalau terkait divisi agama itu kan juga hubungannya dengan spiritual masyarakat yang ada di sini dan juga peserta-peserta KKN dan juga masyarakat lokal kita dari LP2M. Jadi pembentukan divisi-divisi yang ada di kelompok kita itu kan fokusnya ketiga itu Mas. Fokusnya ketiga yang di situ jelas mempunyai visi misi yang juga berbeda. Artinya berdesa fokus ke desa, agama fokus ke agama yang beragama, terus antologi fokus ke literasi. Mungkin seperti itu Mas. Mungkin ada sedikit tambahan ini dari saya untuk semua divisi. Pertama untuk divisi beragama. Divisi beragama itu cobalah, ini dari pendapat saya lah. Coba divisi beragama itu lebih mendekatkan kepada istilahnya sesepuh dari desa ini. Bukan kan kalau beragama itu kan tentang spiritual ya, seperti itu. Spiritual di sini itu nggak hanya basicnya itu ketika kita kan mayoritas kita kan agama Islam. Agama Islam, sama semuanya agama Islam. Jadi maksudnya dari divisi agama itu bukan hanya kita terpaku dalam agama Islam saja itu enggak. Sedangkan di sini itu spiritualnya itu sangat banyak. Mungkin bisa ditambah seperti itu untuk proper untuk divisi beragama seperti itu. Karena kemarin ketika saya beli rokok,
di warung sebelah itu. Saya tanya-tanya itu ya seperti itu. Di sini tuh masih banyak sekali spiritual itu istilahnya itu spiritual kejawen seperti ya mas. Oh iya. Itu mungkin bisa dimasukkan dalam pengalaman kakek untuk buku antologi juga bisa mungkin. Ya kan? Iya. Terus untuk selanjutnya itu untuk musuh berdesa. Hanya aku tambah meskipun fokusnya itu untuk desa dan untuk pengembangan KKN, janganlah tetap untuk hanya sekedar untuk ekonomi saja. Di sini itu banyak kegiatan masyarakat seperti halnya itu ketika tiap minggu ada bapak-bapak dan anak-anak itu latihan badminton. Mungkin bisa berkesinambungan lah sama masyarakat agar kita itu dikenal di masyarakat desa Bungkur itu bahwa kita itu ada KKN di sini dan mereka itu mengenal kita dan akhirnya kita membentuk sebuah istilahnya itu keakraban dengan mereka. Akhirnya kita nanti bisa diterima mereka dan ketika kita masuk dengan baik-baik kita keluar juga baik-baik. Seperti itu mas. Ya memang seperti itu yang disampaikan oleh Ketua Umum KKN PDR 83 mengenai fokus kegiatan divisi-divisi sebagaimana seperti berdesa yang di situ fokusnya bukan hanya dalam hal ekonomi, artinya berdesa yang fokus ke desa, yang ada di desa itu ada apa aja. Artinya selain ada bidang ekonomi, itu juga ada bidang pendidikan, terus sosial budaya, dan juga kesenian juga ada yang ada di Desa Bungkur. Ya, kemarin itu karena saya dari divisi berdesa mas ya. Oke. Saya kalau ke desa itu saya harus mengetahui kondisi yang ada di desa. Saya kemarin pagi-pagi itu mengelilingi Desa Bungkur. Artinya apa aja yang ada di Desa Bungkur. Nah, seperti yang sudah didapat sumber-sumber sebelumnya dari teman-teman yang di situ meneliti badan usaha milik desa atau BUMDes yang ada di Desa Bungkur, yaitu ada 2 mengenai simpan pinjam dan juga perikanan. Kemarin saya keliling Desa Bungkur. Desa Bungkur ini sangat sangat strategis posisinya. Artinya di sini selain di pesisir Sungai Berantas, yang dimana mayoritas masyarakat di sini juga ikut menambang pasir yang ada di Sungai Berantas. Selain itu potensi yang ada di Desa Bungkur ini itu ada di perikanan. Kebanyakan masyarakat yang ada di sini ada 40% itu berternak atau bertani ikan patin. Seperti Bunda sendiri itu bidang perikanan, sektor perikanan itu ada ikan patin. Nah, selain dari ekonomi yang fokus ke potensi desa di perikanan, di sini pertanian juga ada, tapi bukan petani padi, tetapi kebanyakan di sini kebun tebu. Kalau saya kemarin berkeliling, soalnya kondisi tanah yang ada di Desa Bungkur ini mudah mengering. Itu terbukti seperti yang disampaikan melalui warga itu saya sampaikan, kondisi tanah yang ada di Desa Bungkur ini kalau kemarau itu sulit airnya, jadi gampang merusak. Soalnya selain di pesisir sungai ya, ini kan mayoritas tanahnya ini tanah berpasir, akhirnya mudah mengering. Selain dari potensi alam yang ada di Desa Bungkur ini kan juga kegiatan masyarakatnya yang juga antusias sekali. Walaupun masa pandemi setiap maghrib itu dari teman-teman KKN ini juga melaksanakan mengaji di masjid, tetapi juga tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat, tetapi juga dapat melaksanakan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Mungkin seperti itu mas. Baik, itu tadi apa ya yang dilakukan Dewi Berdesa selama KKN itu. Saya sangat terima kasih untuk Mas Seo karena pagi-pagi sudah ke desa. Mungkin Mas untuk agenda ke desa itu mungkin Masnya nggak harus sendiri, mungkin ada 3 orang atau 5 orang itu ntar bisa berbicara agar datanya itu mendapatkan lebih cepat, mendapatkan data dan lebih spesifik lagi seperti itu. Mungkin teman-teman yang dari anggota lain itu bisa diajak untuk keliling
Seperti itu mungkin. Ya memang untuk mengetahui kondisi desa itu yang pertama karena saya membantu mengkoordinasikan dengan teman-teman yang lain. Saya juga harus tahu lah di mana kondisi desa yang ada di Desa Bogor. Tapi selain itu saya juga melaksanakan atau mengajak teman-teman divisi berdesa itu juga terjun ke lapangan. Salah satunya di situ meneliti BUMDes. Kemarin saya mengajak tim perwakilan dari divisi berdesa, saya ajak ke kolam milik BUMDes, yaitu bidang perikanan. Selain itu proker-proker yang di situ melibatkan teman-teman harus terjun ke lapangan, seperti membuat etalase ekonomi rakyat. Etalase ekonomi rakyat itu berisi produk-produk masyarakat Desa Bogor atau UMKM yang ada di Desa Bogor. Kemarin dari teman-teman divisi berdesa itu saya bagi untuk terjun ke lapangan untuk mencari data yang kemudian kita post melalui akun kelompok dan juga akun teman-teman peserta KKN. Apakah dari etalase UMKM desa itu sudah terlaksana Mas atau masih dalam tahap laporan atau editing seperti itu? Kalau untuk etalase UMKM atau etalase ekonomi rakyat ini kan salah satu visi saya melaksanakan itu kan untuk membantu perekonomian yang di sini menengah ke bawah. Kita bantu publish agar bisa dikenal oleh masyarakat luas. Artinya di masa pandemi ini kan semua perekonomian itu sangat menurun dan sangat kesulitan warga. Kita membantu mempublikasikan produk-produk mereka agar bisa dikenal oleh masyarakat luas sehingga pendapatan mereka itu meningkat. Nah, untuk rencana tindak lanjutnya mengenai program ini, rencana saya ini tetap kita laksanakan. Kita post melalui akun-akun sosial media, itu melalui akun kelompok kita dan juga akun semua peserta dari KKN Fidyer 083 yang kita laksanakan. Oke, terima kasih atas penjelasannya tentang broker-broker dari divisi berdesa. Itu baik sekali untuk menambah ketika laporan kita di akhir KKN. Iya. Itu kan supaya mempermudah terutama untuk divisi antologi dan Bapak sekretaris lah yang buat laporan seperti itu akan mempermudah ketika kita dapat data banyak dari sekretaris maupun divisi antologi, nggak akan kesusahan. Mas ini gimana, nggak seperti itu. Jadi datanya lengkap dan banyak itu nanti ada pilihannya yang dapat dimasukkan itu yang mana, yang di bypass itu yang mana, akhirnya mempermudah lah istilahnya seperti itu. Selanjutnya untuk teman-teman KKN Fidyer 083 untuk divisi beragama ini mungkin yang live itu ada dari divisi beragama nggak Pak? Ceweknya mungkin menyaksikan juga. Nah, mungkin soalnya ada juga menyaksikan mungkin terkait apa ya yang tadi ya. Mungkin dari divisi beragama saya mohon untuk lebih memperhatikan ini. Karena di sini itu banyak sekali agama-agama spiritual. Mungkin teman-teman dari divisi beragama itu bisa istilahnya itu mencari data, menggali data terkait agama-agama tersebut. Mungkin bisa dijadikan laporan nanti. Karena di sini itu keseniannya juga baik. Jadi antara kesenian yang ada di sini dan spiritual yang ada di sini itu sangat klop lah istilahnya Mas seperti itu. Di sini kan ada jaranan apa Mas? Jaranan apa namanya? lupa saya. Jaranan apa? Kuda Manggala. Kuda Manggala. Kemarin saya waktu sowan ke rumahnya Pak Juni selaku kepala desa Bogor ini. Kuda Manggala itu pernah berprestasi yang sangat baik, lomba jaranan itu pernah juara provinsi ya Mas? Ya, merambah ke provinsi dan juga nasional. Internasional sampai begitu. Jadi spiritualnya teman-teman masyarakat di Desa Bogor itu sangat baik dan saya sangat antusias untuk dari divisi beragama untuk menggali data tentang itu semua seperti itu. Dan satu lagi untuk divisi antologi. Divisi antologi jangan berkecil hati karena tugas Anda itu sangat berat di akhir KKN karena membuat buku, SBM, dan membuat laporan tentang
kisah teman-teman itu harus diedit apakah benar atau salah, karena mayoritas di sini itu semuanya itu bercampur dari jurusan dari fakultas, 4 fakultas yang ada di IAIN Tulungagung. Karena CO dari antologi itu saya sudah gak meragukan, karena Mbak Laila itu dari Fuad, dan notabene itu Fuad itu harus bisa menulis dari didikan dari PBAK sampai setiap hari yang dilakukan ketika kegiatan kuliah itu pasti ada istilahnya itu diskusi seperti itu, dan diwajibkan untuk dapat terus, karena di salah satu matkul wajib di Fuad itu setiap hari Jumat itu pasti ada diskusi dan pasti harus ada tulisan yang ditinggalkan setiap akhir diskusi. Jadi saya agak meragukan Mbak Laila untuk CEO antologi tetap semangat. Tolong teman-temannya dikoordinasi lebih baik lagi. Yang tidak mau bantu tolong dikonfirmasi ke saya. Nanti biar saya yang ngurus di belakang seperti itu. Jadi jangan berhenti-hentilah. Tolong teman-teman yang lain kalau misalnya ada usulan untuk divisi antologi juga bisa membantu seperti itu. Ada masukan-masukan itu supaya Mbak Laila itu nggak bingung misalnya seperti itu. Yang lain juga bisa membantu. Kita kan keluarga jadi harus saling membantu lah seperti itu. Mungkin ya, seperti itu dulu. Ya memang kalau kita lihat mengenai peserta KKN yang di sini melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Ini kan namanya mahasiswa ya. Di situ sudah menempuh pendidikan di perguruan tinggi selama 5 semester. Artinya sebelum terjun ke masyarakat, sebelum melakukan pengabdian kepada masyarakat, di situ sudah menempuh pendidikan di bangku perkuliahan. Artinya dari teman-teman KKN ini semuanya kan sudah memiliki bekal di jurusan masing-masing. Artinya baik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, FEBI, terus FTIK juga ada, FASI juga ada, Mas Wahyu dari Ponorogo, terus dari Fuad juga ada. Artinya fokus dari teman-teman mahasiswa yang sudah dibekali sebelumnya, yang sebelumnya sudah belajar seperti yang disampaikan oleh sahabat Melvin tadi, seperti Mbak Lailante ya, itu yang sangat luar biasa sekali sebagai CEO antologi yang sebelumnya di situ kan sudah belajar mengenai literasi. Di situ sudah melaksanakan diskusi-diskusi, belajar menulis juga sudah. Artinya sudah tidak diragukan lagi ya mengenai hal atau penulisan, sehingga dalam praktek yang kita laksanakan di dalam KKN ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Mungkin seperti itu Mas ya. Mungkin untuk divisi-divisi saya melihat dari pandangan saya sendiri. Untuk divisi berdesa, CEO-nya itu dari Fakultas Ekonomi atau FEBI. Terus anggotanya itu sangat campur. Jadi tugas CEO itu ketika CEO-nya itu basicnya itu ekonomi, dari teman-temannya itu yang nggak ada basicnya ekonomi, saya harap CEO dan divisi itu saling kerjasama, saling sharing agar semuanya itu bisa. Jadi ketika ada dari misal dari fakultas ilmu dan keguruan, ketika Mas saya nggak pernah Mas jadi gini-gini untuk meliput tentang ekonomi, jadi CEO itu saya harapkan untuk saling sharing lah seperti itu. Jadi agar dari 4 fakultas yang ada di kampus itu semuanya itu bisa menguasai, seenggaknya itu bisa lah, enggaknya itu sedikit-sedikit itu bisa seperti itu. Jadi untuk seperti itu beragama, CEO-nya itu dari PAI dan posisinya itu adalah pas Mas ya. Pas sangat itu adalah anak pesantren. Jadi CEO ini juga pas ya. Pas. Berdesa dari ekonomi, ya. Beragama dari PAI dan antologi dari manajemen dakwah atau Fuad. Sudah pas Mas ya. Ya. Dan saya harapkan untuk CEO itu setiap hari itu sharing seperti itu. Jadi teman-teman dari fakultas lain yang basicnya itu nggak menguasai dari divisinya itu, supaya sedikit-sedikit itu juga bisa untuk menguasainya seperti itu. Ya nggak harus semuanya, seenggaknya itu bisa lah seperti itu Mas. Karena kan belajar itu nggak singkat seperti itu. Ya memang berproses. Ya kalau kita lihat selain dari latar belakang teman-teman yang dari berbagai jurusan, tetapi fokus kita itu kan yang ada di KKN ini adalah pengabdian. Artinya di dalam pengabdian ini bagaimana kita belajar bersama-sama. Artinya di dalam posisi
di struktural PH, CO ataupun divisi-divisi ini kita tidak membedakan kita atau membatasi kita untuk saling belajar bersama. Artinya setiap peserta ataupun CO dan PH ini kan kita di sini tujuannya belajar. Artinya belajar ini duduk sama rata dan juga berdiri sama tinggi. Artinya bukan kok ketua atau CO yang tugasnya hanya mengatur terus pesertanya atau anggota-anggotanya harus terjun ke lapangan. Tidak seperti itu Mas. Tetapi di sini kita belajar bersama-sama dari latar belakang yang juga berbeda-beda dan juga beragam. Kita belajar bersama bagaimana kita melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dengan sebaik-baiknya. Jadi dari saya sendiri, dari divisi berdesa, kalau saya lihat memang di situ juga mempunyai latar belakang yang tidak sama. Artinya walaupun berdesa, di situ teman-teman juga ada yang dari jurusan selain FEBI, dari PAI juga ada, dari FUAT ada. Jadi kan itu tidak hanya fokus ke bidang, tetapi semua bisa belajar. Artinya walaupun dari jurusan FUAT, jurusan FT itu juga bisa belajar mengenai hal ekonomi. Mungkin seperti itu. Baik, mungkin teman-teman yang dari rumah seperti itu istilahnya dari pendapat saya dan CEO berdesa itu, marilah kita di sini sebagai keluarga dan belajar bersama agar acara kita dan KKN kita itu berjalan lancar, supaya nggak ada yang terbebani dan nggak ada yang mengganjal lah. Nanti ketika kita sudah selesai acara kita itu, kita mendapatkan nilai yang baik, nggak ada yang tertinggal, jadi semuanya itu bagus seperti yang diharapkan, seperti itu. Mungkin dari Dewisu mungkin sudah Mas, apakah kita harus membahas proker-prokernya juga yang setengah proker kita sudah kita jalankan, dan ya, selanjutnya saya masih bingung Mas untuk proker-proker selanjutnya itu, karena di kalender itu banyak sekali hari-hari yang kosong seperti itu. Mungkin ada masukan seperti itu. Kalau dari saya sendiri, KKN ini kan merupakan momen yang momen yang bagus bagi saya, momen yang bagus untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau berproses belajar bersama teman-teman di berbagai jurusan. Artinya bagaimana cara kita memanfaatkan momen ini dari setiap hari ya, di momen KKN ini untuk dimaksimalkan. Artinya di situ setiap hari ini bagaimana kita belajar atau membuat kegiatan yang bermanfaat bagi kita sendiri ataupun masyarakat luas. Seperti halnya sekarang ini Mas ya, ini Mas dari Selasa tanggal 16 ini tidak ada proker dari divisi-divisi, sehingga tadi malam kami dari Mas Melvin dan juga saya berinisiatif mengadakan acara-acara seperti ini yang mudah-mudahan manfaat Mas ya. Soalnya kalau kita lihat tujuan dari teman-teman mengikuti KKN ini seperti tadi yang disampaikan oleh beberapa peserta yang ada di berbagai kota ya, itu kan juga berbeda-beda ya. Ada yang tadi dari wilayah utara, jauh sekali tadi, tujuannya KKN itu katanya agar lupa sama mantan katanya. Iya Mas. Iya. Itu kan ya bagian dari belajar itu, bagaimana caranya move on. Selain itu juga kegiatan KKN ini dengan alasan benda gabut Mas. Tadi ada anak yang mondok dan juga biasanya dia selamat yang katanya mengikuti KKN ini untuk mengisi kegiatan atau hari-hari yang luang. Artinya bagaimana caranya kita mengisi waktu luang ini dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, termasuk KKN yang kita jalani sekarang ini. Baik. Mungkin dari beberapa teman-teman yang bisa hadir di sini memiliki alasan tersendiri untuk mengikuti KKN yang istilahnya itu, KKN yang gak
seperti seperti biasa gitu. Kan KKN itu seharusnya dari pandangan teman-teman terutama yang cewek itu saya bertanya itu KKN itu seharusnya ramai-ramai bareng-bareng tidur bareng seperti itu istilahnya. Kita ditunggu 35 hari untuk senang-senang bareng, semuanya bareng-bareng, mandi bareng, makan bareng. Ternyata KKN kita seperti ini. Jadi masih ada antusias teman-teman yang memikirkan seperti itu dan akhirnya itu bisa hasil secara langsung. Mungkin seperti itu. Terkait proper mas, mungkin dari proper berdesa, apa sih yang masih harapan yang proper yang sudah anda jalankan itu untuk masnya sendiri, anggota, untuk kelompok kita dan terutama untuk masyarakat di desa Bungkur itu gimana? Proper yang sudah anda jalankan setengah hari, setengah perjalanan dari kakak di RKN 083 ini seperti itu. Ya, untuk kegiatan atau program kerja dari divisi berdesa yang telah kami laksanakan ya mas ya, yaitu terkait yang pertama seperti halnya tugas wajib dari LP2M, yaitu untuk membuat profil video badan usaha milik desa. Artinya di sini kemarin dari teman-teman tim dari divisi berdesa melaksanakan penelitian mengenai BUMDes yang ada di Desa Bungkur. Nah, untuk kegiatannya sendiri itu selain yang fokus ke BUMDes simpan pinjam, kemarin tim melakukan wawancara kepada pengurus, baik ketua dan pengurus lapangan yang ada di BUMDes Desa Bungkur. Untuk BUMDesnya sendiri seperti yang saya sudah saya sampaikan tadi, yang pertama yaitu simpan pinjam yang di Desa Bungkur ini mulai berjalan tahun 2015. Kemudian tahun 2019 menambah sektor lagi, yaitu sektor perikanan patin. Rata-rata yang ada di desa sini kan memelihara ikan patin. Nah, untuk kemarin dari tim ini juga survei ke lapangan, di mana teman-teman perwakilan atau yang saya bagi penjam-penjamnya ini juga melakukan survei ke kolam ikannya. Nah, selain itu selain dari BUMDes, yaitu infografis BUMDes dan desa yang fokusnya kepada BUMDes sendiri, ekonomi dan juga potensi yang ada di Desa Bungkur. Seperti yang saya sampaikan tadi mengenai potensi baik ekonomi, pendidikan, sosial dan juga budaya. Dari divisi berdesa ini juga mengadakan program kerja yang di situ bagaimana caranya melibatkan masyarakat. Seperti kemarin yang sudah kami laksanakan, yaitu lomba masak. Jadi lomba masak ini diikuti oleh ibu-ibu Desa Bungkur. Kemarin alhamdulillah berjalan dengan lancar, diikuti oleh semua RT Desa Bungkur. Dan ternyata masakan ibu-ibu Desa Bungkur ini juga sangat enak sekali mas. Kemarin ya jurinya dari PH juga ada. Alhamdulillah sampai bingung menentukan yang juara ya mas. Soalnya enak-enak juga. Iya. Jadi acaranya sukses, perutnya beres. Gitu mas. Jadi acaranya lancar, alhamdulillah kita juga kenyang. Gitu. Selain masakannya juga enak sekali. Nah, untuk kegiatan selanjutnya rencananya dari divisi berdesanya akan melaksanakan kegiatan webinar kewirausahaan itu secara virtual. Soalnya karena musimnya pandemi ya mas, kita rencana akan mengadakan acara offline tetapi sangat terbatas sekali, sehingga teman-teman dari divisi berdesa ini berinisiatif untuk melaksanakan kegiatan secara virtual. Kemarin juga sudah kami persiapkan yang rencananya akan kami laksanakan tanggal 20 besok Sabtu. Mungkin dari teman-teman yang ada di rumah atau sedang menonton video ini bisa menyaksikan acara webinar kewirausahaan live YouTube dan Instagram. Mungkin seperti itu mas. Selain itu rencananya yang akan kami laksanakan yaitu mengenai sosialisasi dan bansos
Baksos. Karena musimnya pandemi, kalau kita lihat kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan ini kan sangat kurang. Kalau kita lihat mengenai peningkatan kasus positif corona ini atau COVID-19 ini kan terus meningkat. Artinya kondisinya sangat parah, tetapi kesadaran masyarakat ini sangat kurang. Artinya dari tim berdesa ingin melaksanakan kegiatan sosialisasi, tetapi di situ diambil dari perwakilan divisi dan juga PH untuk memberikan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat melalui perwakilan. Artinya di situ tidak mengumpulkan atau tidak mengundang orang banyak yang menyebabkan kerumunan, tetapi kita berinisiatif melaksanakan secara door-to-door. Selain itu, karena musimnya segala keadaan keekonomian yang menurun, kami juga ingin membantu masyarakat yang di situ kurang mampu atau perlu dibantu. Teman-teman di desa juga berinisiatif untuk membantu. Semoga cara ke depan ini bisa berjalan dengan lancar. Mungkin seperti itu, Mas. Baik, mungkin program kerja dari DOC Berdesa itu yang saya lihat itu kelihatannya padat sekali, Mas. Dan kelihatannya itu kalau KKN-nya itu enggak secara virtual, mungkin itu lebih baik. Dan untuk melibatkan teman-teman dari anggota. Ya. Dari program DOC Berdesa itu, meskipun secara virtual, saya rasa itu kalau kita pandang secara sekilas itu seharusnya membutuhkan banyak orang, Mas. Ya. Contohnya itu untuk kegiatan bansos itu kan seharusnya tuh ketika kita sosialisasi ke masyarakat itu seharusnya kita semua itu ke lapangan, dan kalau semisal itu door-to-door itu juga nggak apa-apa, tapi semua anggota kalau seperti kami lebih baiknya itu bansos itu di balai desa, ya kan, Mas? Ya, jadi semua masyarakat itu di sini dan mengenal kita dan bisa melihat kita semua. Namun kondisinya seperti ini, kita tidak bisa mengadakan seperti itu karena keterbatasan waktu dan kondisinya seperti ini. Jadi inisiatif dari Syawabudina itu sangat baik, dan tujuan perwakilan itu juga sangat baik, dan yang terpenting itu adalah sosialisasi kepada masyarakat tentang protokol kesehatan. Seperti itu ya, Mas Umi? Iya, karena untuk melaksanakan kegiatan secara offline ini sangat kesulitan sekali atau sangat terbatas karena di musim pandemi semuanya dibatasi, harus melaksanakan protokol kesehatan yang ketat dan tidak boleh berkerumun, sehingga kita ini juga kesulitan. Tapi harapan saya, walaupun kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini walaupun hanya secara virtual dan hanya terbatas, saya harapkan untuk teman-teman semuanya, baik dari divisi berdesa maupun dari divisi-divisi yang lain tetap antusias melaksanakan kegiatan atau program kerja dari masing-masing divisi, dan bagaimana caranya melaksanakan kegiatan ini bisa maksimal dan nantinya bisa bermanfaat untuk kita sendiri dan juga masyarakat luas, sehingga dalam momen KKN ini bisa meninggalkan berkas yang baik. Artinya yang pertama yaitu mengenai pengalaman kita yang mungkin saja bisa kita terapkan di kemudian hari. Artinya di dalam KKN ini kita belajar bagaimana kita bisa melebur di dalam masyarakat, baik melalui divisi berdesa, agama dan juga antologi, yang nantinya setelah KKN ataupun setelah lulus kita bisa mendapat manfaatnya. Artinya apa yang belum kita dapat sebelum KKN, ini kita dapat di KKN yang kita bisa terapkan di kemudian hari. Ini seperti itu, Mas. Baik, dari DOC Berdesa sudah baik. Untuk selanjutnya proker-proker dari DOC lain kita bahas juga, Mas. Ya. Meskipun
dari CEO itu nggak bisa hadir, dari CEO beragama dan CEO antologi, ya saya maklumi karena kondisi seperti ini. Mungkin juga mendatang secara langsung. Untuk harapan saya untuk dari Dewi Berdesa itu seperti ini. Ketika Dewi Berdesa itu sudah istilahnya itu kan sering sekali berkesinambungan dengan masyarakat, meskipun itu hanya perwakilan. Saya berharap untuk istilahnya itu memberikan kenang-kenangan, ini bukan kenang-kenangan materi ya Mas. Kan di sini kan ada bumdesnya itu ada Sinta Bijan dan perikanan yang saya dengar sendiri itu bahwa perikanan itu masih umurnya itu masih sangat muda. Masih 2 tahun ya Mas. Sangat muda sekali. Masih 2 tahun dan dari strukturnya itu saya mungkin tahu dari Mas saya sendiri, strukturnya itu agak hancur mungkin seperti itu. Laporannya juga belum mungkin kalau mengenai masalah-masalah itu kan yang pasti ada ya, termasuk di sini. Mungkin nantinya dari teman-teman ini juga diharapkan bisa memberikan solusi terkait masalah-masalah yang dialami atau dihadapi oleh pengurus. Ya seperti itu, mungkin memberikan solusi dan ya seperti itulah. Kenangan itu bukan hanya materi tapi masukan atau solusi yang akan diterapkan di desa ini supaya lebih baik lagi. Ya mungkin dari sini, dari teman-teman online yang virtual dari rumah ini, mungkin kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Mungkin dari tim bisa menyampaikan kalau ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan dari tim IT? Coba dilihat di kolom komentar. Ada pertanyaan apa tidak? Gak ada. Alhamdulillah sekali kalau gak ada, berarti teman-teman yang ada di rumah ini juga sangat paham atau antusias. Artinya memahami kondisi-kondisi pandemi dan juga kondisi-kondisi masing-masing individu. Artinya kalau kita melihat individu-individu peserta dari KKN ini kan juga berbeda-beda. Ada yang baperan, juga ada Mas Arifin, yang bucin juga ada Mas Arifin, dan juga yang siapa? Saya oh iya. Kamu dibuat enggak kamu gitu ya. Enggak boleh menyebutkan merek ya, kecuali Mas Arifin. Kita agak bercanda sedikit nggak apa-apa ya teman-teman yang mungkin yang di rumah. Mungkin Mas Arifin juga menyaksikan di rumah ya ini. Iya. Seperti itu. Baik. Selanjutnya untuk beragama ya Mas. Ya. Atau antologi seperti halnya agama ya yang kita dibahas atau yang berjalan seperti KKN yang ada di berbagai penjuru Trenggalek ada, penjuru Kalimantan juga ada Mas ya. Ya dan yang diberangkat adalah anggota kelompok kita. Ya, tapi kan saya lihat yang lihat itu bukan anggota kelompok kita juga, teman saya juga ada. Ya ada. Jadi buat referensi nomornya KKN komplain gitu Mas. Ya. Jadi mengenai peserta KKN yang tidak bisa hadir di sini di Desa Luhur secara rolling itu bisa mengikuti kegiatan secara virtual dari rumah. Artinya kegiatan-kegiatan seperti mengaji, seperti membaca Yasin Nahlil ini bisa diikuti dari rumah. Seperti salah satu contohnya yang paling jauh itu dari Kalimantan Tengah. Ini sangat antusias sekali, saya juga sangat mengapresiasi mengikuti kegiatan virtual secara intens ya, mengenai program-program yang dilaksanakan teman-teman yang ada di sini. Oh, daily Kalimantan. Baik, itu tadi harapan saya untuk Dewi Beragama ya. Mungkin lain kali membuat video dokumenter ya kan, untuk memperbaiki kekurangan seperti itu. Ya. Untuk selanjutnya itu dari Dewi Antologi. Ya, dari antologi gimana Mas? Ini Dewi Antologi ya tugasnya itu benar-benar cuma di akhir saja, di akhir KKN lah seperti itu. Mungkin untuk harapan saya untuk Dewi Antologi itu ya apa itu domisilinya itu Tulungagung, mungkin bisa merapat ke posko untuk sharing-sharing tentang
yang kurang di definisinya itu bisa sharing-sharing dengan PH dan anggota-anggota yang lain supaya bisa dibantu dan agar pengerjaan prokernya itu berjalan lebih baik seperti aja mungkin Mas. Iya. Dari divisi antologi. Ya, kalau mengenai proker-proker atau fokus divisi-divisi dalam melaksanakan kegiatan, walaupun sangat terbatas ya Mas ya, itu tetap apa ya, harus dimaksimalkan lah, agar sama-sama bermanfaat, baik dari divisi beragama. Kalau kita lihat selain dari spiritual ini kan tidak hanya membicarakan agama ya Mas, tetapi mengenai kebudayaan yang di sini kental dengan budaya Jawa. Artinya kalau kita melihat apa ya, kondisi-kondisi masyarakat itu kan harus diakulturasi secara baik, seperti ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh Wali Songo. Nah, itu kan menyatukan atau mengakulturasi budaya Jawa ini dengan ajaran-ajaran atau nilai-nilai Islam. Jadi yang dulunya budaya Jawa yang apa ya, agak mungkin bisa dikatakan kurang benar, atau di situ menghamba kepada wingit ataupun punden ataupun semacamnya. Di situ Wali Songo tidak merubah budaya, tapi memberikan nilai-nilai Islam. Seperti itu. Kalau kita lihat atau bercermin dari situ, kita bisa belajar bagaimana mengakulturasi ataupun mengkolaborasikan dari kita dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan bisa dijalankan secara apa ya, secara antusias, secara totalitas dan prioritas tentunya, agar bisa maksimal ya Mas ya. Jadi tidak tanggung-tanggung gitu Mas ya. Mungkin maksudnya Mas Tri itu seperti ini. Kan di sini kan budaya dan spiritualnya kan banyak sekali. Nah, ketika kita mengadakan acara itu kita harus mengerti budaya di sini dulu Mas. Ya. Ya. Ketika kita sudah mengerti budaya di sini, kita jalankan seperti budaya di sini, tapi kita memberikan nilai-nilai yang baik seperti itu. Jangan merubah budaya seperti itu. Mungkin seperti itu. Ya. Kalau kita melihat apa ya, kekurangan ataupun ketidakbisaan kita dalam segala hal, kita memang mempunyai banyak kekurangan ya Mas. Tetapi di situ bagaimana caranya kita belajar dari kekurangan itu untuk sesuatu hal yang lebih baik, sehingga dapat merubah kita bisa belajar memperbaiki kesalahan diri sendiri melalui introspeksi diri pertama, dan juga evaluasi bersama kegiatan yang lain ataupun teman-teman yang lain. Mungkin seperti itu. Jadi bisa disikapi secara luwes dan tidak kaku ya Mas. Mungkin seperti itu. Baik, dari program mungkin cukup seperti itu ya Mas. Cukup. Karena sudah kita bahas semua dari setengah perjalanan kita dari Prakakain sampai setengah perjalanan ini. Selanjutnya kita ini akan membahas tentang tentang bucinisme, opinisme. Karena di sini kita akan membahas tentang keluh kesah anggota KKN Vidya 083, meliputi dari keluh kesah internal maupun eksternal setiap individu, seperti itu. Ya, kalau kita melihat apa ya, permasalahan-permasalahan yang kita hadapi baik di kegiatan atau program-program kerja divisi ini kan ada berbagai problem Mas. Pasti ada. Problemnya itu apa? Selain dari teknis kita terjun ke lapangan, itu tidak dapat dipungkiri bahwasanya di setiap organisasi itu ada masalah secara individu. Artinya ini menurut saya juga sangat suatu kesalahan atau belum benar kalau kita melibatkan perasaan di dalam organisasi. Artinya ya, kalau kita seperti moto ya yang Tulung Agung, itu motonya profesional ya. Jadi kita juga harus profesional. Artinya dalam apa ya, melaksanakan kegiatan itu juga harus profesional. Wayai profesional, wayai melaksanakan program kerja dilaksanakan secara maksimal. Wayai bucin, ya silakan. Ya, seperti Mas Arifin, silakan bucin ya nggak apa-apa kalau waktunya longgar, gitu ya. Kalau untuk melaksanakan kegiatan, tetap melaksanakan kegiatan. Waktunya makan juga makan. Jangan lupa makan Mas Arifin. Karena kalau lapar
nanti nggak kuat. Aduh mas, halunya besar. Nanti halunya besar. Sangat apa ya, kalau kita lihat masalah apa ya, bucin. Kalau membicarakan bucin itu saya bingung. Itu berkomunikasi ya, berkomunikasi di antara peserta KKN ini juga ada. Katanya gini mas, kalau viralnya dari teman-teman kakak tingkat sebelumnya di dalam KKN itu pasti ada apa ya, cinlok katanya. Oh cinlok ya? Cinlok katanya. Jadi kuliah kerja nikah. Iya, KKN kuliah kerja nikah. Ada lagi kuliah karo nikah. Itu adalah serangkaian apa ya, keluh kesah yang dihadapi teman-teman yang ada di sini. Kita kan ini ya tadi seperti halnya waktu berangkat ya, ada motivasi yang di sini karena merupakan mental, ada yang motivasi di sini karena kegabutan yang ada di rumah itu sudah gak terbendung, akhirnya ingin ada kegiatan yang istilahnya itu untuk meningkatkan power apa itu bersosialisasi ataupun power untuk saling mengenal satu sama lain sebagai individu, agar ketika kita sehabis acara KKN itu kita kembali lagi ke kampus itu memiliki hasil yang lebih baik untuk kedepannya, seperti itu mas. Terus untuk keluh kesahnya mungkin yang saya rasakan sebagai ketua ini ya. Iya. Silakan Yang saya rasakan dari setiap anggota, saya tanya-tanya ke CEO, itu ada beberapa anggotanya itu yang sama sekali tidak aktif untuk awal-awal ya mas. Ini kan masih setengah perjalanan. Ya. Jadi nggak tahu nanti ketika kedepannya lagi sampai akhir itu mungkin teman-teman yang nggak aktif itu bisa aktif lagi. Jadi ada alasan-alasan yang logis dan ada alasan-alasan yang tidak logis. Contohnya alasan yang logis itu, mas saya izin nggak bisa ke posko untuk nimbrung sama teman-teman, untuk diskusi sama teman-teman, untuk rapat sama teman-teman karena saya sedang kehalangan sakit. Itu mungkin logis sekali lah karena sakit. Ya. Tapi yang nggak logis itu ketika alasan itu kita sudah melakukan KKN itu sudah 3 minggu berjalan seperti kan. Itu nggak ada kabarnya mas sama sekali. Dan saya tanya ke CEO itu juga seperti itu. Itu kalau besar yang saya rasakan seperti itu. Terus yang selanjutnya itu ada sebagian dari anggota. Ya memang kalau kita membicarakan permasalahan atau problem yang dirasakan oleh berbagai individu atau masing-masing individu kan sangat beragam ya, sangat beragam sekali, baik dari internal atau masing-masing individu atau masalah yang di kelompok. Tapi kalau kita kembali ke tujuan awal kita KKN ini sebagai tim, artinya semua peserta ini harus kita rangkul bersama untuk apa ya, untuk melaksanakan kegiatan atau mencapai tujuan bersama. Artinya teman-temannya ini kan kalau kita lihat ya memang wajar ya kalau ada yang aktif, ada yang tidak aktif, ada yang pasif, ada yang gerakannya ini cepat, ada yang kurang, ini kan harus kita serempakkan. Artinya dalam visi misi kelompok ini harus kita satukan secara masif. Mungkin seperti itu ya mas. Ya, makanya saya sering kali komunikasi dengan CEO agar ya memang kebanyakan masalah itu kan ada di miskomunikasi. Artinya bagaimana komunikasi teman-teman ini harus diperbaiki mas ya. Terkait komunikasi yang mungkin kurang ada interaksi antara teman-teman satu teman-teman yang lain, itu harus diperbaiki. Artinya kita bisa mengevaluasi kegiatan-kegiatan sebelumnya agar kegiatan-kegiatan ke depan ini berjalan dengan baik. Makanya saya tekankan ke CEO itu agar menghandle teman-temannya yang lain agar aktif dan memberikan motivasi lah. Biasanya itu orang-orang yang pasif itu ketika kita sudah menemukan potensinya itu malah jauh lebih aktif daripada yang aktif tersebut, seperti itu mas. Iya. Jadi saya tekankan lagi untuk teman-teman dari CEO beragama, berdesa dan antologi, tolonglah
untuk teman-teman yang belum aktif itu coba ya, dikasih arahan seperti ini, dikasih istilahnya itu dikasih motivasi, dan jangan cuma-cuma untuk dikasih tugas lah, supaya mereka itu bisa aktif dengan sendirinya seperti itu mungkin Mas ya. Ya, kalau apa ya mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing individu, saya harapkan untuk teman-teman ini tidak gampang ceklek. Artinya kalau kita melihat apa ya latar belakang dari beberapa teman-teman ini kan sangat berbeda-beda. Artinya kadang-kadang bicaranya ada yang santun, tapi aslinya santun, tapi bicaranya kasar, itu ada. Itu kan ada. Soalnya logat dari berbagai daerah itu juga berbeda. Artinya cara bicara teman-teman itu kan juga berbeda-beda. Ya saya harapkan untuk teman-teman yang diajak bicara ini tidak gampang baperan dalam hal organisasi, artinya harus profesional. Terus selain itu jangan cenglean, artinya kalau ya salah-salah, kalau benar ya harus benar, kalau salah kita perbaiki bersama. Jangan mudah putus asa, tetap semangat untuk masa depan kita. masa depan ya Mas. Iya, ya. Karena kan KKN ini kan juga salah satu istilahnya KBM dari kampus kita kan Mas. Iya. Jadi kita juga harus menyelesaikan KKN ini secara bersama-sama agar nilainya nanti juga bagus bersama-sama. Saya nggak ingin salah satu dari anggota KKN Widianto yang 3 itu ada yang tertinggal. Jadi kita harus sama, kita harus kompak dan kita harus perfect hasilnya. Harus saling menyemangati. Ya seperti itu. Kita harus semuanya nanti di akhir KKN itu harus semuanya itu perfect dan nilainya itu harus kita pikul bersama. Artinya berbagai masalah harus kita tanggung bersama. Karena kalau kita ngomongin kegiatan secara kelompok itu juga harus dilaksanakan secara kelompok. Masalah bisa diselesaikan secara kelompok. Sedangkan permasalahan individu itu juga harus diselesaikan secara individu. Artinya kalau kita melihat permasalahan ataupun kesibukan dari masing teman-teman ini kan juga berbeda-beda, sangat berbeda-beda. Artinya bagaimana caranya kita memanajemen waktu ya, ataupun manajemen diri untuk melaksanakan kegiatan yang diorganisasi ataupun kegiatan individu. Artinya di dalam kegiatan KKN ini kan berproses bareng ya, butuh bareng lah gitu. Ya, kita berusaha bareng, nanti hasilnya juga bareng-bareng seperti itu Mas. Mungkin ada tambahan lagi Mas terkait kalau besarnya. Dari saya ya seperti itu. Saya harapkan dari teman-teman itu semuanya itu kompak dan aktif semuanya agar nanti ketika KKN kita awal sampai akhir itu mendapatkan hasil yang memuaskan seperti itu. Ya, amin. Mungkin ada masukan lagi dari Mas Tri untuk kalau besar atau kita lanjut lagi ke terakhir? Yang terakhir mengenai harapan ya. Harapan atau motivasi lah untuk kelompok kita seperti itu. Iya. Mungkin mengenai harapan-harapan dari semua peserta, selain nanti bisa disampaikan oleh ketua, nanti teman-teman yang ada di rumah ini bisa menyampaikan harapannya secara virtual, bisa melalui kolom komentar dan juga bisa melalui grup WhatsApp ya Mas. Jadi teman-teman yang ingin berkeluh kesah ataupun memberikan pendapatnya ataupun memberikan usulan-usulan, itu saya rasa jangan malu-malu ya Mas. Artinya kita ini bebas berpendapat, artinya semua orang boleh bicara. Artinya dari teman-teman yang hadir di sini ataupun teman-teman yang tidak bisa hadir di sini itu bisa mengungkapkan isi hatinya, tapi bukan dalam hal bucinisme ya Mas. Tadi itu urusan Mas Arifin. Urusan Mas Arifin. Tapi terkait program kerja ini, kalau ada usulan-usulan ataupun masukan-masukan bisa disampaikan melalui virtual, bisa via chat ya Mas ya. Seperti itu. Mungkin langsung saja Mas untuk harapan dari saya itu untuk kelompok KKN VDR 083 itu, harapan saya itu semua divisi saya harapkan yang ini semua harus mulai Mas. Untuk di desa ini kita harus jaga sopan santun seperti itu. Terus jangan lupa
untuk proker-prokernya dijalankan secara dengan baik. Terus selanjutnya itu bagaimana Anda itu menempatkan diri pada tempatnya. Maksudnya gini, ketika Anda itu di kampus atau di rumah, Anda kan udah ngerti, oh saya itu di sini, saya sudah menguasai di rumah sini. Ketika Anda terjun ke masyarakat, ini kan desa orang lain. Jadi tempatkanlah kamu itu di tempatnya. Jadi jangan kebiasaan buruk itu dibawa ke desa, Mas, seperti itu. Iya. Contohnya yang kemarin itu ada contoh buruk ini. Contohnya seperti saya, nggak usah ditanya seperti saya. Saya itu kebiasaan mandi itu malam, sebenarnya itu kan nggak bagus. Ketika bisa dilihat sama warga itu juga gak enak. Padahal malam itu saya juga harus ngajar ngaji seperti itu. Masa atau guru ngaji itu mandinya itu malam-malam seperti itu. Habis saya itu pengen maghrib seperti itu, Mas. Apa saya seperti itu. Terus untuk motivasinya, saya harap teman-teman dari kelompok ini bisa memotivasi sendiri. Kalau dari saya motivasinya itu gini, selalu kompak dan jangan sekali-kali menimbulkan percikan api di grup. Soalnya dari teman-teman khususnya cewek itu banyak sekali yang laporan ke saya seperti itu, Mas. Iya. Itu mungkin bisa ditanggapi untuk masukan ke saya sendiri sebagai ketua, karena untuk curhatan teman-teman itu sangat banyak sekali bagi saya seperti itu. Ya mungkin kalau terkait masalah atau problem dari masing-masing peserta ini kan juga berbeda-beda. Baik yang terlalu berperan seperti Mas Arifin ataupun problem yang ada di program kerja. Artinya bagaimana caranya kita mengevaluasi baik secara personal maupun secara kelompok. Artinya permasalahan-permasalahan yang ada di individu dan di kelompok ini bisa kita evaluasi. Kita cari permasalahannya, kita cari solusinya, sehingga nanti tidak menimbulkan masalah baru. Artinya untuk harapan ke depan, teman-teman ini bisa melaksanakan kegiatan ini secara maksimal dengan sebaik-baiknya. Kita bercermin dari kegiatan-kegiatan sebelumnya, tentu ada berbagai permasalahan, dari berbagai permasalahan yang di situ harus kita selesaikan. Tetapi di sini karena di sini separuh perjalanan atau setengah perjalanan, ini masih ada setengah jalan lagi yang akan kita tempuh. Iya, artinya di dalam separuh atau setengah perjalanan ke depan, ini saya berharap dari berdesa secara pribadi maupun secara kelompok untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya ini bisa dilaksanakan secara maksimal, totalitas, bahkan kalau bisa prioritas. Untuk kegiatan KKN VDR 083 yang terlaku tahun 2021. Mungkin dari kegiatan-kegiatan di bincang-bincang ini mungkin bisa menjadi bahan evaluasi juga, Mas. Karena teman-teman yang ada di rumah kan juga bisa berkomentar di kolom komentar. Jadi ketika ada pertanyaan kita, terutama saya sebagai ketua, nanti akan saya evaluasi, terus saya akan sampaikan ke semua anggota bagaimana kita mengatasi problem-problem dan menemukan jalan tengah atau titik tengah secara bersama-sama seperti itu. Mungkin kegiatan-kegiatan seperti ini bisa dilanjutkan lagi atau sesering mungkin, Mas. Mungkin seperti itu. Ketika ada waktu luang kita bisa melakukan seperti ini. Dan pembelajarannya gak hanya saya dan Mas saja, mungkin yang lain juga bisa. Ada perwakilan dari Dewi sih mungkin juga bisa menjadi pembicara seperti itu mungkin. Mungkin ke depan kita isi waktu longgar dengan sebaik-baiknya seperti kegiatan hari ini. Nanti bisa rolling, Mas. Ini kan dari divisi berdesa, mungkin ke depan bisa dari divisi beragama ataupun divisi antologi, sehingga di dalam kelompok kakak ini tidak ada kecemburuan sosial. Oke. Iya kan, Mas. Jadi tetap adil, makmur dan sejahtera. Sesuai slogan desa Bukur mungkin. Bukur makmur. Mungkin dari tim IT, apakah ada yang berkomentar di kolom komentar? Tolong dilihat. Kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Ada nggak tim IT? Mbak Femi cek. Ada nggak yang menanyakan? Mungkin kalau tidak ditanyakan hari ini,
bisa ditanyakan di waktu ke depan atau kegiatan-kegiatan selanjutnya, karena kita berharap bahwasanya proses belajar hari ini tidak cukup sampai di sini Mas. Ya. Artinya di kegiatan-kegiatan atau waktu Tanya ke tetap. depan ini kita tetap terus bisa belajar baik secara pribadi di kegiatan KKN ataupun setelahnya. Seperti itu Mas. Mungkin cukup ya Mas. Ya, Seperti itu. Ada tambahan mungkin? mungkin sangat banyak sekali yang kita pelajari hari ini mengenai KKN VDR kelompok 089 yang telah tahun 2021, baik mulai dari pra KKN sampai setengah perjalanan, sampai kegiatan KKN, proses divisi-divisi, ya. persiapan program kerja sampai keluh kesah Anggota. dan di situ sangat apa ya, sangat banyak sekali peristiwa-peristiwa yang kita hadapi atau kita jalani sampai di setengah perjalanan. Artinya kami berharap ke depan teman-teman ini bisa melaksanakan kegiatan ini tidak selos oleh Mas, seperti kelos, jadi nggak canggung-canggung, nggak tanggung-tanggung. Ya seperti tadi Mas, profesional kalau bisa itu diutamakan profesionalitas seperti moto Yayan Tulungagung. Itu harus kalau bisa tetap diprioritaskan. Karena kita sudah memasuki setengah perjalanan, nanti saya harapkan sebagai ketua kelompok 083 ini, saya harapkan teman-teman itu bisa menjadi lebih baik untuk melakukan proker-proker selanjutnya seperti itu. Dan kita di pandangan masyarakat itu ya akan lebih baik seperti itu Mas. Ya. Mungkin cukup dari saya sebetulnya Mas. Ada tambahan lagi? Cukup sekian dari satu tutup biasa. Ya Bisa tutup mungkin sekian, terima kasih dari kami. Saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan KKN VDR 083 Yayan Tulungagung di Desa Bukur yang sudah terlaksana. Saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Dari kegiatan-kegiatan ini kami selaku CO dan juga ketua mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mungkin cukup itu ya Mas. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.